والاستفادة والتذكر بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا وما علمه الله من صالح النيات، أن الله يدخل نياتنا وإياكم في نيات الصالحين، يجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kemarin karena waktunya tidak cukup, kita tidak bisa selesai tentang hikmah kemarin, karena di hikmah kemarin ada berapa perkara yang kita harus paham. Di kemarin kita bilang, di hikmah kemarin bilang apa itu? من رأيته مجيبا على كل ما سئل ومعبرا عن كل ما شهد وذاكرا كل ما علم فاستدل بذلك على وجود جهله. Itu barang siapa melihat orang yang suka menjawab segala sesuatu yang diajarkan kepadanya, itu dia bilang orang bodoh. Kenapa kita bilang orang bodoh? Atau ilmu tersebut ilmu yang mungkin bilang kemarin masukin ke ilmu yang namanya rahasia. Kadang-kadang rahasia Al-Quran, kadang-kadang rahasia ibadah, kadang-kadang rahasia istiqamah. Rahasia istiqamah itu yang kita kemarin bilang, bisa bilang masuk di dalam mukjizat atau yang namanya karamah. Kenapa bilang seperti itu? Dari mana ini hadisnya? Ini lihat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Dia mengatakan, aku dapat dari Rasulullah SAW dua ilmu. Dapat dari Rasulullah. Ini di Sahih Al-Bukhari hadis ini. Dapat dari Rasulullah dua ilmu. Satu ilmu yang saya kasih tahu, yang saya menyabar, ngajarinmu. Satu ilmu kalau saya keluarin kepada kalian, bisa mereka membunuh saya. Nah, ini ilmu apa? Allahu a'lam. Ada berapa takwil untuk bicara Abu Hurairah. Hadis ini di Al-Bukhari. Hadis ini di Sahih Al-Bukhari. Tapi ahli tasawuf bilang itu masuk di wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ini yang namanya ilmu rahasia. Rahasia ibadah. Tapi orangnya pasti ahli istiqamah, pasti ahli ibadah, pasti ahli ta'ah. Dapat rahasia. Rahasia itu dari mana dapat? Dari Rasulullah SAW bersabda, "Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakitum katsiran." Kalau kamu mengetahui apa yang aku mengetahui, kamu banyak nangis lebih dari ketawa-ketawa. Itu apa? Allahu a'lam. Ya, nanti atau keadaan atau hal-hal akhirat, mungkin ke hal hidup diri sendiri, mungkin bilang ilmu ghaib yang kita baca di surat Al-Kahf, wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kami mengajarkan orang Al-Khadir itu dari sisi kami, dari Allah Ta'ala itu. Ilmu Allah Ta'ala kasih ke hambanya bagaimana itu setelah dia belajar ilmu syariat, setelah dia ikut syariat. Tidak mungkin ada satu orang dia baru salat, baru puasa, bilang aku sudah dapat ini, dapat itu. Enggak. Keadaannya itu rahasia seperti apa? Itu yang kita sering bilang, seperti Imran bin Husain. Seperti Usaid bin Hudayr. Waktu dia baca Al-Quran, bisa lihat sakinah. As-sakinah atau malaikat, waktu Rasulullah bilang sama beliau, itu malaikat dengar atau turun dengar bacaanmu. Ini yang tadi kita bilang ilmu yang rahasia. Bukan setiap orang bisa kasih tahu tentang hal tersebut. Juga tidak boleh kasih izin dari Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala kasih rahasia ke hati orang sampai dia mengetahui sesuatu yang mungkin bilang dari ilmu ghaib yang dari Allah Ta'ala ngajarin orangnya. Tapi orang yang ahli istiqamah, ahli ibadah, ahli ta'ah, ya tidak boleh kasih tahu, ya saya dapat ini atau saya dapat itu. Jadi orang-orang yang kasih seperti rahasia tersebut, dia ahli istiqamah, ini orangnya masukin di orang bodoh. Syekh galak bilang bodoh, ya ini bukan saya yang bilang bodoh, karena ini rahasia Allah Ta'ala kasih kepadamu, kamu keluarin rahasianya, itu kamu bodoh, tidak mengagungkan yang kasih rahasia tersebut.
Sampai ada bait syair dari siapa itu? Ya, dari Al-Husain bin Ali bin Abi Talib, Ali Zain al-Abidin. Dia qal, "Inni la aktumu min ilmi jawahirahu kay la yarahu akhu jahlin fayaftatina." Aku menutupi atau tutup ilmu yang mutiara di dalam hati saya. Kenapa? Takut ada orang bodoh lihat ilmu tersebut fikir aku orang gila. Ini Ali Zainul Abidin. Ya Rabb jawharu ilmi law abu bihi laqila li anta mimman ya'budul wasana. Ada berapa ilmu yang saya faham, kalau saya keluarin atau kasih tahu kepada orang lain, mereka bilang kamu orang musyrik. ولستحل رجال المسلمون دمي يرون أقبح ما يأتونه حسن. Kalau mereka lihat ucapan-ucapan saya atau rahasia yang saya kasih tahu kepada mereka, mereka bilang ini orang musyrik, darahnya dan ini darahnya halal. Ini ilmu yang saya tadi bilang dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala yang dari Al-Quran, wattaqullah wa yu'allimukumullah, bukan wahyu. Jangan kita salah faham, ada yang dengar, oh ini berarti ada wahyu turun kepada orang sufi. Enggak, wahyu enggak ada, itu wa yu'allimukumullah. Yang baca Al-Quran bisa lihat ini ayat ini, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Artinya apa? Boleh kamu buka di akhir surat Al-Baqarah. Di akhir ayat ad-dain, halaman yang sebelum halaman yang terakhir, halaman yang sebelumnya. Di ayat ad-dain akhirnya, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Boleh baca. Lihat artinya apa? Kamu jelasin atau cari di buku tafsir silakan. Tapi di ayat itu Allah Ta'ala berfirman kepada kita, kamu takwa kepada Allah Ta'ala, nanti Allah Ta'ala ngajarin kamu. Ngajarin apa? Nah ini yang kita tidak tahu, yang kita bilang rahasia. Yang tadi Abu Hurairah bilang. Kita baca di surat Al-Kahf tadi kemarin, tadi kita bilang wa'allamnahu min ladunna ilma. Itu ilmu, dapat ilmu dari sisi Allah Ta'ala. Ya ilmu apa? Allahu a'lam. Muladuni, Syekh. Ya boleh ilmu laduni, boleh ilmu rahasia, ya silakan. Itu dari Allah Ta'ala namanya ilmu laduni. Tapi tetap tidak ada wahyu. Tetap orangnya ahli istiqamah. Bukan setiap orang. Orang yang berdosa atau kesana kesini melakukan haram. Dia bilang aku dapat ilmu dari Allah Ta'ala. Ini orangnya orang dusta. Orang bohong. Jadi hati-hati. Itu hikmah kemarin. Hari ini lihat. Hikmah hari ini Masya Allah luar biasa. Kecil, tidak kecil, lumayan, tapi ya jelasnya kalau kita mau jelas tidak bisa selesai. Kenapa? Karena dia bilang innama ja'ala ad-dar al-akhirah mahallan li jazaa' ibadihi lianna hadha ad-dar la tas'u ma yuridu an yu'tiyahu ولأنه أجل أقدارهم عن أن يجازيهم في دار لا بقاء له. Pelajaran ini penjelasan apa itu? Pahala yang di akhirat itu. Pahala yang diterima di akhirat. Oke. Innama ja'ala ad-dar al-akhirah mahallan li jazaa' ibadi. Kita di dunia atau contoh duniawi yang kita belajar biasa, kalau kita ada yang rusak atau mau perbaiki di rumah, pasti cari orang. Tukani. Pasti ada imbalan harus kita bayar. Ya. Kapan itu Rasulullah ngajarin kita hukum tersebut? I'tul ajira ajrahu qabla an yajiffa araqah. Kamu harus bayar imbalan ya. Imbalan namanya ya? Iya, imbalan, Syekh. Imbalan. Harus kamu bayar imbalan orang yang kerja sama kamu di sebelum keringatnya sudah kering. Sebelum kering kamu bayar. Rasulullah ngajarin kita, ini hukum syar'i.
Tapi Syekh zaman sekarang mereka bilang enggak kerja nanti akhir bulan. Ini masalah lain. Tapi maksudnya kamu harus bayar imbalan orang yang kerja sama kamu. Kalau kamu makan harta tersebut itu dosa. Kamu jadi orangnya jahat. Ini contoh duniawi. Kita harus kasih. Terus orangnya itu kerjaannya harus bayar. Saya bayar harus. Atau yang bilang apa? Minimal di orangnya di dalam satu hari 100, 150. Saya mau kasih 300. Itu yang lebih itu dari saya, itu artinya apa? Yang sekarang mereka bilang tip, ya kan? Tip itu. Boleh atau tidak? Ya pasti boleh. Halal atau tidak? Ya halal. Karena saya kasih sendiri. Ini contoh duniawi sama orang manusia. Nah, imbalan tadi yang kita bilang itu dalam bahasa Arab namanya ujrah. Ya. Namanya ujrah. Sampai Rasulullah bersabda di dalam riwayat hadis tadi bilang, "U'tul ajira ajrahu qabla an yajid fa'ara." Orang yang kamu cari dia bantu kamu atau kerja sama kamu bayar sebelum keringatnya kering. Oke. Tapi ada balasan, ubah ya, juga bilang ubah juga. Tapi ada balasan. Al-jaza. Kita baca Maliki Yaumiddin. Ad-din apa itu? Adin hari pembalasan bukan? Hari pembalasan. Ini lihat. Artinya bukan ad-din, ini maksudnya agama. Bukan hari agama di situ. Kita baca di Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ini tidak mungkin artinya hari agama. Bagaimana hari agama? Agama itu di dunia. Hari ini hari pembalasan. Siapa yang ikut perintah Allah Ta'ala, siapa yang tidak, siapa yang ini, siapa yang melakukan ini, hari balasan. Ya. La ilaha illallah. Balasan itu sesuai orangnya, sesuai yang beri balasan. Kita bilang ya kan, ini lihat orangnya yang pergi cari kerja sama orang yang mungkin bilang penjabat. Dia kerja sama mungkin bilang gubernur atau kerja sama walau dia bersihin mobil aja ya. Bersihin mobilnya tapi dia nunggu yang dapat dari orang tersebut pasti pemberian itu lebih yang biasa. Mungkin orang biasa bayar 25, 40 atau 50, tapi ini penjabat yang di atas pasti kasihan atau pemberiannya itu lebih dari yang biasa. Ini manusia, itu contoh manusia. Ya, kalau kita naik lagi, kalau kita naik lagi, ini sampai presiden, pasti saya bersihin mobil presiden pasti tidak mungkin dia kasih 50 aja. 50 aja seperti biasa, seperti yang orang biasa enggak. Itu sesuai orangnya, sesuai derajatnya. Ini di contoh duniawi kita jika presiden atau bilang gubernur atau kasih seperti orang biasa pasti mereka mencaci maki. Ini orangnya pilih, ini orangnya itu, orangnya ya kan? Betul, mereka benar. Kenapa? Karena mereka lihat ini orang yang bisa kasih lebih, tapi dia tidak bantu orang yang miskin. Walau aslinya di dalam syariah yang tadi kita bilang haknya ini 50 fulan bersihin mobil biasa di seluruh Indonesia mereka atau dapat 50. Tapi kalau dia bersihin mobil presiden atau gubernur atau ini, kenapa kita marah? Oh, kasih 50 aja, ini orangnya pilih. Padahal itu haknya aslinya. Ya, karena kita lihat orangnya. Jika kita lihat Allah Ta'ala, balasan Allah Ta'ala itu luar biasa. Ya. Kita baru bisa faham hikmah hari ini. Innama ja'ala ad-dar al-akhirah mahallan li jazaa ibadihi al-mu'minin. Hari balasan atau balasan mereka ini lihat, dijadikan Allah negeri akhirat itu
adalah pembalasan dari amal ibadah orang-orang mukmin. Innama ja'ala ad-darul akhirah mahallan li jazaa' ibadihi al-mu'minin. Berarti balasan Allah Ta'ala kepada hambanya itu di akhirat. Di dunia ini kalau saya bilang istilah yang tidak boleh bilang, tapi karena teman di sini karena saudara atau karena bahasa saya itu mungkin ini sudah wajib dari Allah Ta'ala, kasih makan, kasih minum untuk kita, hidup kita. Allah Ta'ala cipta kita tapi sedia untuk kita dari sebelum datang sampai wafat. Makanan, minuman, makan, hidup, hidupmu itu sudah Allah Ta'ala kasihmu. Kamu mukmin atau kafir, kamu saleh atau tidak, beda itu berkah, beda dekat sama Allah Ta'ala sama jauh. Orang kafir ini lihat mereka kaya, mereka tempatnya bagus, tapi ya kita lihat tempat orang muslim, nasallallahu alaihi di sana di sini ada beran, ada yang meninggal, ada yang wafat, ada yang kurban, ada yang ini, ada yang itu. Di tempat orang kafir mereka senang, tenang, enggak ada masalah. Balasan mereka bukan sekarang. Balasan kita orang mukmin yang ikut Nabi Muhammad SAW atau ikut syariahnya. Ada satu orang Arabi, Badui bilang, wahai Rasulullah, aku cinta kepadamu. Rasulullah bilang sama beliau, kalau seperti itu, ayo siap-siap nanti kamu jadi miskin. Siap-siap. Fa'adil lil faqri tikfafa. Nanti kita belajar di Riyadhus Shalihin. Kalau begitu, ayo kamu siap-siap jadi miskin. Ya, benar. Kalau kita lihat hidup orang muslim di hadapan orang kafir, ya banyak orang muslim hidupnya susah. Ya, kenapa? Karena Allah Ta'ala belum kasih balasan di dunia. Balasan mereka semuanya di akhirat. Ini ya nikmat yang dapat kepada orang yang ahli maksiat. Itu Rasulullah SAW bilang ini balasan kebaikan yang mereka melakukan di dunia. Orang kita lihat orang kafir, orang musyrik, kadang-kadang dia bantu orang yatim, bantu orang miskin, tapi rezekinya jadi luas. Itu nikmat Allah Ta'ala kasih atau beri di dunia, balasan kebaikan yang dia melakukan seperti sedekah, seperti bantu orang yatim atau miskin atau fakir. Balasannya jadi tambah rezeki di dunia, tambah hidupnya, tambah baik lagi. Tapi di akhirat balasannya nanti. Terus kenapa Allah Ta'ala tidak kasih di dunia? Tidak kasih balasan di dunia? Lianna hadhihi ad-dar la tasa' ma yurid an yu'tiyahum. La ilaha illallah. Biar kita faham hikmah ini, saya sudah pernah kasih tahu hadis satu orang yang sudah yang terakhir masuk surga. Yang terakhir masuk surga itu rajulun dari Judzaimah. Dari Judzaimah, satu suku namanya Judzaimah. Orang Arab. Rasulullah bersabda itu orang yang terakhir masuk surga. Enggak ada yang masuk lagi. Dia keluar dari neraka. Allah Ta'ala keluarin orangnya dari neraka. Tapi keluarin dari neraka aja. Dari neraka. Sampai dia bilang, hamba Allah Ta'ala itu, hamba. Bilang, wahai Tuhanku, kamu sudah keluarin dari neraka, ya jauh sedikit. Enggak mau lihat bau neraka. Enggak mau cium bau neraka. Enggak mau lihat pintunya. Majuin saya sampai dekat surga. Ya, dia maju. Allah Ta'ala kasih. Dia maju ke dekat pintu surga. Setelah dekat pintu surga, dia cium harum-harum di surga. Sampai Rasulullah bersabda, harum-harum di surga itu bisa cium selama 500 tahun. Wa inna rihaha la 500 am. 500 tahun. Ini harum atau mungkin bilang yang keluar dari surga bisa selama 500 tahun itu bisa cium. Jauh 500 tahun bisa cium harum yang ada di surga. Jadi bilangnya majuin saya sampai depan pintu aja. Kalau saya nanti Allah Ta'ala bilang sama dia, kalau saya majuin nanti kamu minta lagi. Dia bilang enggak.
Ini hadis sahih di Sahih Muslim. Tapi mungkin terjemahnya dalam bahasa saya yang biar mudah, itu hadisnya di Sahih Muslim. Sahih Al-Bukhari, Muslim juga. Setelah dia dapat pintu bilang, ya Allah masukin saya kan dalamnya aja. Ya. Allah Ta'ala kasih. Waktu dia masuk surga, bilang sama beliau, kamu pengen berharap apa? Mau apa di surga? Dia bilang, aku mau ini, mau ini, mau ini, mau ini, mau ini. Karena dia di surga. Itu di hadapan Allah Ta'ala. Ya. Allah Ta'ala bilang, ya oke, mau apa lagi? Terus dia minta, Allah Ta'ala bilang sama dia, mau apa lagi? Sampai dia bilang, sudah, itu aja. Ini lihat, Allah Ta'ala kasih pilihan ke beliau. Bukan Allah Ta'ala yang kasih. Tapi bilang sama beliau, kamu mau apa? Dia bilang, ini, mau ini, mau ini, mau ini. Kasih. Terus habis itu Allah Ta'ala bilang, kamu dapat seperti yang kamu mau, itu lipat atau dilipat 10 kali. Yang dia ingin. Ini contohnya. Kalau ada yang bilang sama kamu, ayo saya punya tanah. Mau berapa meter? Kamu bilang sama beliau, saya kasih, kamu bilang sama beliau, saya mau 1000 meter. Sudah cukup 1000. Ya. Ini senang ya kan? Kalau dia bilang, kamu mau berapa meter saya siap kasih. Bilang 1000. Dia bilang saya kasih atau beri kamu lipat sampai 10 kali. Jadi berapa itu? 10.000. Ini orangnya seperti ini. Dia sudah pengen bilang sama Allah Ta'ala, saya mau ini, mau ini, mau ini semuanya. Allah Ta'ala bilang sama beliau, saya kasih lipat atau dilepat 10 kali. Itu orang dalam riwayat hadis Rasulullah SAW bersabda, ini orang yang terakhir masuk surga. Ini orang yang terakhir, enggak ada yang masuk lagi. La ilaha illallah. Jadi bagaimana Allah Ta'ala mau kasih balasan kepada hambanya di surga, di dunia ini. Tidak cukup dunianya. Kita baca, jannatin arduhas samawat wal ardh. Ard itu bahasa Indonesia lebar ya kan? Siapa yang bantu Rayyan? Ardun. Panjang ya, panjang kalau panjang. Ini panjang. Ard itu lebar ya. Allah Ta'ala lihat ini di dalam riwayat hadis atau ahli tafsir bilang Allah Ta'ala sebut lebar surga itu langit dan bumi. Lebarnya. Allah Ta'ala tidak sebut panjangnya. Karena biasa kalau kita bikin gedung, mereka fokus sama panjang ya. Sama lebarnya. Bisa berapa? Biar tiang. Biar itu bisa bikin atap itu lebarnya berapa? Panjang bisa 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo ya silakan. Tapi lebarnya bagaimana itu yang lagi fikir. Allah Ta'ala sebut lebar surga. As-samawat. Jadi panjangnya berapa? Itu yang kita tidak bisa kasih bayangan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. إنما جعل الدار الآخرة محل جزاء لعباده المؤمنين لأن هذه الدار لا تسع ما يريد أن يعطيهم. Ya Syekh lebar. Karena dalam dunia ini tidak cukup untuk menjadi imbalan dari amal ibadah mereka. La tasa' ma yurid an yu'tiyah. Ini yang tadi saya bilang contoh itu orang yang terakhir. Orang yang terakhir di surga. Orang terakhir masuk surga. Dapat qala Rasulullah SAW fayu'ta mithla ma tamanna 10 marrat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi balasan orang mukmin di dunia ini, balasan orang mukmin di akhirat. Kenapa Allah Ta'ala tunda balasannya sampai akhirat? Karena di dunia tidak cukup. Wali'annahu ajalla aqdaram an yujazihim fi dari baqa. Kalau Allah Ta'ala kasih balasan kita seperti bilang, kasih rumah, kasih harta, kasih seperti surga, nanti itu bisa habis. Bisa hilang. Dunia ini dunia fana. Dunia fana. Qultu la syak anna Allah Ta'ala
وسمى هذه الدار بدار الغرور وحكم عليها بالدنيا فإنما فلذلك سميت الدنيا الحياة الدنيا itu rendah paling bawah فسميت الدنيا دنيا إما لدنوها أو لدناءتها karena tidak bagus dunia. Oke, فهي ضيقة الزمان والمكان. Kamu hidup di dunia ini. Kalau kita lihat ya, jika lihat umur saya atau kalian kita yang di sini. Kalau Allah Ta'ala kasih balasan kepada kita dari waktu bulu. Dari waktu bulu Allah Ta'ala kasih ya bilang hartanya yang kaya yang luar biasa. Juga hidupnya yang paling enak. Terus kita bilang sudah. Yang Allah Ta'ala mau kasih di surga, kasih sekarang di dunia. Itu contoh ya. Contoh. Umur kamu berapa? 60 tahun. Sudah habis. Selesai. Berarti karunia atau pemberian Allah Ta'ala kepada kita itu waktunya sedikit. 60 tahun. 100 tahun. Bilang 100 tahun. Tapi kalau di akhirat nggak ada waktu. Itu kekal. Nggak ada waktu. Mau ribuan tahun. Ya nggak ada hitungan. Khalidina fiha abada. Khalidina fiha abada. Ya, la ilaha illallah. Wali'annahu ajalla aqdar. Jadi kalau Allah Ta'ala kasih, yang mau kasih di surga kepada hambanya di dunia ini, ya nanti habis pergi akhirat atau waktunya sudah sedikit. Tapi dunia, tapi akhirat enggak ada akhir. Nasallallahu an yaj'alana min ahli taqwa wal iman. Insyaallah kita ulang lagi hikmah ini karena saya hari ini buru-buru juga mau ke pondok untuk anak lagi kurang sehat, lagi sakit Aisyah. Harus 7:30 kita berangkat biar bawa ke rumah sakit. Jazakumullah khair, ja'alallahu wa iyyakum min ahli iman, razaqana wa iyyakum al-ikhlas, waffaqana wa iyyakum. Fikir di hikmah ini nanti kita minggu depan insyaallah bisa ulang lagi sama hikmah yang berikutnya karena di beberapa buku ada beberapa buku jadikan ini sama yang berikutnya satu hikmah. وفقنا وإياكم لما يحب ويرضى إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.